Lumir piercing through. I can't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rindi Astika Yuliana. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk like, komentar, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman semuanya, malam ini rencana saya mau masak sayur asam Jawa mix pedi panas khas Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oh iya teman-teman pasti bertanya, kenapa sih harus di mix? Iya teman-teman, di mix karena memang bahan-bahan untuk pembuatan sayur asam Jawa dan bahan-bahan untuk pembuatan pedi panas khas Lombok, Nusa Tenggara Barat itu hampir sama teman-teman. Bedanya itu kalau di sayur asam Jawa itu menggunakan daun soya atau daun belinjo. Kemudian kalau di sayur asem itu kan menggunakan labu siam ya teman-teman, sudah saya racik labu siamnya. Kemudian bisa ditambahkan dengan kacang panjang seperti itu. Kemudian seharusnya ada jagung, cuman karena memang saya tidak terlalu suka jagung, jadi saya tidak menambahkan dengan jagung. Selain dengan daun belinjo, bisa ditambahkan dengan kulit belinjo juga, itu kalau sayur asem teman-teman. Kemudian untuk terong bisa menggunakan terong panjang kalau sayur asem. Tapi karena malam hari ini kita niatnya mix ya dengan pedi panas khas Lombok, jadi saya memutuskan menggunakan terong lalapan seperti itu ya. Karena kalau pedi panas Lombok itu biasanya menggunakan terong lalapan ya, atau terong bulat hijau seperti ini untuk campuran pedi panas Lombok. Kemudian bisa menggunakan kacang panjang ya, sama dengan sayur asem. Lalu supaya rasanya nanti lebih enak, biasanya ditambahkan dengan tempe gitu ya. Tempenya sudah saya potong. Dan biasanya kalau pedi panas Lombok itu nanti dicampur dengan tongkol sebenarnya ya. Cuman karena di sini saya susah mencari tongkol, saya di sini menyediakan ikan gereh atau ikan keranjang. Hanya saja nanti saya tidak akan mencampurkan dengan ikan keranjang ini, cukup saya menggunakan tempe saja. Jadi ikan keranjang atau ikan gereh ini akan saya goreng gitu ya, untuk apa? Untuk lauk seperti itu. Selain itu teman-teman, kita juga menggunakan kacang tanah ya. Kacang tanah itu bisa juga untuk sayur asem juga menggunakan kacang tanah. Pedi panas khas Lombok juga menggunakan kacang tanah. Dan kebetulan kacang tanah sudah saya rebus ya teman-teman. Nanti tinggal kita masukkan sayur-sayuran yang lain gitu ya. Apa saja teman-teman ya. Kalau sayur asem itu bisa menggunakan bawang merah. Kalau cabai opsional sih ya. Kalau sayur asem, terasi bisa menggunakan terasi opsional juga seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk gula pasir dan garam, lalu penyedap rasa seperti itu kalau untuk sayur asem. Kalau untuk pedi panas khas Lombok itu wajib ya terasi, kemudian bawang merah, dan seharusnya cabai rawitnya itu cabai hijau kalau untuk pedi panas khas Lombok. Hanya saja cabai hijau saya stoknya di kulkas habis, sisa ini ya rado kekuningan sih, tapi masih bisa dipakai ya untuk campuran sayur asem Jawa mix pedi panas khas Lombok kita malam hari ini. Kemudian garam dan gula pasir dan juga penyedap rasa. Penyedap rasa sesuai selera ya teman-teman, mau menggunakan apa saja boleh gitu ya. Kalau saya memang lebih senang penyedap rasa Royco. Tapi kalau untuk pedi panas khas Lombok itu biasanya mereka di Lombok sana menggunakan micin sih ya, untuk penyedap rasanya. Kemudian bisa dimix dengan Royco juga. Sebutkan ya asam Jawa. Nanti asam Jawa ini kita remes ya, kita hanya ambil sari-sarinya saja. Jadi air atau sari-sari dari sayur asam ini kita masukkan ke kuah yang sudah saya rebus dengan kacang tanah tadi teman-teman.
Oh iya teman-teman, sebenarnya semakin banyak bawang merahnya itu rasanya nanti lebih sedap gitu ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan lebih banyak bawang merah ya, atau disesuaikan dengan jumlah atau takaran sayur-sayurannya itu. Dan untuk teman-teman yang juga senang pedas bisa ditambahkan juga cabenya. Kalau bisa cabai hijau ya kalau untuk beri panasnya. Tapi kalau untuk sayur asem Jawanya bisa dikasih cabai atau enggak, opsional ya. Oke, karena kita niatnya malam hari ini mau mix ya teman-teman ya, sayur asam Jawa dengan pedi panas. Ditunggu bagaimana prosesnya. Untuk ikan gereh atau ikan keranjangnya saya tidak akan campurkan, nanti saya goreng saja. Untuk lauk, seharusnya kalau ada ikan tongkol lebih enak lagi untuk campuran pedi panas khas Lombok gitu ya. Karena saya mix dengan sayur asem. Dominan ini sih ya malam hari ini pedi panasnya daripada sayur asemnya ya. Karena kalau sayur asem seharusnya ada jagung ya teman-teman, kemudian ada kulit belinjo, tapi saya tidak ada malam hari ini, tidak menggunakan itu. Nanti teman-teman yang terakhir setelah mendidih ya, atau setelah campuran sayur-sayuran tadi mulai matang, baru teman-teman masukkan daun belinjo atau daun su ya sebagai tahap terakhir, karena ini mudah sekali lembek dan mudah sekali matang. Oke teman-teman sebelum dimasak silakan dikasih garam ya seperti ini supaya cepat meresap nanti di sayur-sayurannya seperti itu. Nah, setelah semua bahan kita sudah masukkan ya, terkecuali daun belinjo, kita masukkan bumbu-bumbunya. Pertama, kita masukkan bawang merah yang sudah saya potong-potong ya. Seperti ini teman-teman, dimasukkan langsung di sayurannya tadi. Lalu teman-teman bisa masukkan terasi. Nah, terasi secukupnya atau sesuai selera. Nah, terasi ini langsung loh dikirim dari Lombok, Nusa Tenggara Barat ya teman-teman. Jadi saya punya cukup stok banyak terasi Lombok, karena memang kalau saya nyambel atau masak apapun saya menggunakan terasi Lombok langsung, karena rasanya lebih sedap sih menurut saya. Nah, lalu yang terakhir teman-teman bisa memasukkan cabai rawit yang sudah saya patah-patah seperti ini. Kenapa dipatah-patah ya teman-teman? Supaya rasa pedas dari cabai itu nanti bisa keluar gitu, aromanya terasa ya. Lebih enak lagi kalau cabai rawitnya masih hijau ya, tapi karena saya tidak punya yang masih hijau ya sudah saya menggunakan yang sedikit kekuningan ini. Oke, opsional juga ya teman-teman, kalau tidak suka pedas tidak usah. Teman-teman, karena semua bumbu-bumbunya sudah kita masuk, sayur-sayuran juga sudah masuk, kita tutup lalu kita masak ya kurang lebih 15-20 menit ya sampai mendidih ya teman-teman. Dan untuk gula ataupun penyedap rasa bisa ditambahkan nanti setelah mendidih. Oke, ditunggu 15-20 menit.